Coba deh bayangin, gimana ceritanya sebuah monster baja seberat ratusan ton bisa dengan santainya berbelok, pindah dari satu rel ke rel lain. Kelihatannya sih simple ya, tapi di baliknya ada sebuah keajaiban rekayasa yang keren banget, dan sekarang kita akan bedah semuanya. Ini bukan sekedar belokan biasa loh, ini tuh manuver yang butuh presisi tinggi, melibatkan fisika, desain yang super cerdas, dan ya sedikit keajaiban. Yuk kita lihat lebih dekat gimana semua ini bekerja. Kuncinya itu ada di sini, di sepotong baja fleksibel yang namanya rail wheel atau lidah wheel. Cuma dengan satu gerakan kecil, bagian inilah yang secara fisik maksa roda kereta buat pindah jalur. Kelihatannya sederhana, tapi justru disinilah semua keajaiban rekayasa ini dimulai. Tapi, yaitu dia, kesederhanaan ini punya batasan. Begitu dua jalur harus saling bersilangan, muncul masalah besar. Satu kesalahan kecil aja di titik persimpangan ini, akibatnya bisa fatal banget. Nah, buat ngerti di mana letak cacat desain yang udah berumur seabad ini, kita nggak pakai cara lama. Kita bakal lihat prototipe yang dicetak pakai metal 3D printing. Teknologi modern ini bakal ngungkap kelemahan dari sebuah desain yang kelihatannya klasik. Dan hasilnya gagal total. Bahkan dengan model yang dicetak super presisi, desain dasarnya tetap nggak jalan. Rodanya bukan yang ngikutin jalur, malah lompat keluar rel. Ini bukti nyata kalau ada sesuatu yang salah secara fundamental di sini. Loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik krusial itu? Yuk kita bedah fisikanya. Kenapa sih roda yang harusnya terkunci di rel malah bisa sampai anjlok? Jadi, masalahnya itu ada di celah kecil ini. Waktu kereta lewat persimpangan, ada bagian rel yang namanya rel sayap. Nah, flansa roda, bagian yang seharusnya jadi pemandu, malah ketemu celah dan naik ke rel sayap ini. Inilah yang bikin rodanya salah jalan. Solusinya ternyata jenius dan simple banget. Rel paksa atau check rail. Komponen kecil yang gak gerak ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kereta api. Coba kita lihat gimana bagian kecil ini bisa mencegah bencana besar. Lihat deh cara kerjanya. Rel paksa ini tuh kayak pagar pembatas. Dia ngejepit roda dari sisi dalam. Jadinya, roda yang di seberangnya itu nggak punya pilihan lain, harus ngikutin jalur yang benar. Nggak ada lagi ruang buat salah jalan. Simple tapi efektif banget. Oke, masalah keamanan udah beres. Tapi sekarang ada teka-teki baru, soal efisiensi. Kenapa ya rel wheel yang bisa gerak ini dibikinnya pendek banget? Kalau dipikir-pikir, bukannya kalau lebih panjang dan tebal harusnya lebih kuat kan? Nah, ternyata jawabannya bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdasan desain jangka panjang. Ini semua tentang meminimalkan keausan dan tentunya menghemat biaya perawatan yang bisa jadi gede banget. Gini, bagian yang paling cepat aus itu adalah ujung runcing dari wheel itu sendiri. Nah, daripada ganti seluruh rel yang panjangnya bermeter-meter, para insinyur mikir, gimana kalau kita bikin bagian kecil yang paling sering aus ini aja yang bisa diganti? Ini optimalisasi desain yang brilian dan hemat uangnya luar biasa. Oke, kita udah punya desain yang aman dan efisien. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngerakinnya? Ingat ya, kita lagi ngomongin mindahin potongan baja padat dengan presisi tinggi. Cuma dalam hitungan detik. Evolusinya dramatis banget. Dulu kita benar-benar butuh tenaga manusia. Ada petugas namanya pointman yang secara fisik narik tuas raksasa. Sekarang semuanya udah diurus sama motor wheel, sebuah kotak elektromekanis canggih yang ngerjain semua tugas berat ini dengan presisi sempurna. Prosesnya cepat dan kuat banget. Sinyal listrik masuk, motornya muter, relnya gerak, dan yang paling penting setelah relnya pas di posisinya, ada tuas pengunci yang langsung klik, mengamankan rel itu dengan kokoh. Ini buat mastiin nggak ada pergeseran sedikit pun waktu kereta ratusan ton lewat di atasnya. Tapi masang sistem ini baru setengah dari pekerjaan. Tantangan sebenarnya adalah menjaga mesin yang rumit ini biar tetap berfungsi dengan andal setiap hari dalam segala kondisi cuaca. Nah, disinilah perawatan jadi kunci utamanya. Dan seringkali kuncinya itu ada di hal yang paling dasar, pelumasan. Kedengarannya sepele ya, tapi tanpa lapisan pelumas sederhana ini, gesekan antar logam berat ini bakal menghancurkan komponen presisi dalam waktu singkat. Inilah penjaga tersembunyi dari keandalan seluruh sistem. Dengan menggabungkan semua prinsip yang udah kita pelajari, rel wheel, rel paksa, dan motor presisi, para insinyur bisa membangun persimpangan super kompleks seperti wheel slip ganda ini.
Ini memungkinkan 4 arah gerakan berbeda dalam satu ruang yang sempit. Benar-benar kayak simfoni baja yang presisi. Jadi lain kali Anda lagi di dalam kereta dan ngerasain sedikit guncangan waktu pindah jalur, ingatlah semua kejeniusan rekayasa yang tersembunyi di bawah Anda. Dan itu bikin kita mikir, inovasi tak terlihat apalagi ya, yang diam-diam menjaga dunia kita ini tetap bergerak? Terima kasih sudah menyimak.